Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Arifah Amin, mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2 IAIN Bone. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan hasil penelitian yang berjudul Urgensi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Menyambut Pembelajaran Era New Normal di UPT SMA Negeri 9 Bone. Mari menyimak dengan baik and let's watching. Pada akhir tahun 2019 menuju tahun 2020, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, terkhusus juga pada Indonesia. Nah, maka dari itu seluruh lini atau aspek kehidupan juga mengalami dampaknya, terkhusus pula pada pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga seluruh yang mengacu pada pendidikan menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, seiring dengan waktu berlalu, berangsur keadaan ataupun lingkungan membaik, menjadi pulih, sehingga proses pembelajaran akan dilakukan tatap muka yang dikenal dengan pada masa pembelajaran di era new normal. Nah, dari pembelajaran era new normal ini tentunya diperlukan persiapan yang baik dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas yang diadakan di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang baik ataupun dikelola dengan baik akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang baik pula. Maka dari itu, dalam latar belakang diangkatnya penelitian ini, bahwasanya manajemen prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone telah dikelola dengan baik, seperti adanya pembaharuan ataupun pemeliharaan dalam skala prasarana dan juga pengadaan sarana yang menunjang protokol kesehatan. Namun belum diketahui bahwasanya pembelajaran apa saja yang akan dilakukan dalam proses atau menyambut pembelajaran era new normal. Maka dari itu yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyatakan urgensi manajemen sarana dan prasarana pendidikan namun tidak disandingkan dengan dalam menyambut proses pembelajaran era new normal, yaitu yang dilakukan oleh Juskayanti, mahasiswi di IAIN Bone, yang meneliti mengenai urgensi manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi sekolah di SMA Negeri 7 Bone. Maka dari itu, peneliti ataupun penulis dalam laporan hasil penelitian ini mengambil judul yaitu urgensi manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam menyambut pembelajaran era new normal di UPT SMA Negeri 9 Bone. Adapun tujuan yang ingin kami dapatkan bahwasanya untuk mengetahui bagaimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone, kemudian bagaimana proses pembelajaran di era new normal di UPT SMA Negeri 9 Bone, serta bagaimana urgensi manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam menyambut proses pembelajaran di era new normal di UPT SMA Negeri 9 Bone. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan bersifat kualitatif, di mana penelitian lapangan ini adalah mendapatkan data langsung di lapangan. Nah, lokasi untuk penelitian ini adalah di UPT SMA Negeri 9 Bone dan beralamat di Jalan Bulu Tempe, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanetariatang Barat, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, bahwasanya orang-orang yang dianggap mampu untuk menjawab atau memberikan data dan informasi yang valid terkait dengan apa yang ingin peneliti teliti di lokasi tersebut. Nah, kemudian terkait dengan sampel yang dimintai data
ada 4 orang, yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana pendidikan, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta salah seorang pendidik. Kemudian teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, kemudian display data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pendayagunaan seluruh atau semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut secara efektif dan efisien guna menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini sangat memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran. Dirangkai dari awal kata bahwasanya manajemen yaitu mengelola sarana dan prasarana pendidikan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak yang baik pula kepada seluruh warga sekolah. Nah, adapun penelusuran peneliti terkait dengan urgensi manajemen sarana dan prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhdar, Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 9 Bone, bahwasanya dalam perencanaan pesaranan prasarana pendidikan dilakukan dulu apa-apa yang harus diadakan, kemudian ditinjau apa yang perlu oleh peserta didik, kemudian dicatat, dan hal itu dilakukan secara bersama-sama. Hal senada disampaikan oleh Ibu Andini Patriani, yaitu wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana pendidikan, bahwasanya dalam proses perencanaan dilakukan dulu apa-apa yang diperlukan, kemudian diidentifikasi, selanjutnya dicatat dalam program, dalam anggaran, dan nantinya diadakan yang mana yang diperlukan atau yang paling prioritas. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwasanya dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone, bahwasanya sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dilakukannya identifikasi, kemudian analisis, kemudian dilakukan inventarisasi atau pencatatan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih ada, serta mengadakan seleksi tahapan bahwasanya yang akan dikonsep dalam program dan pendataan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan diadakan atau yang diperlukan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone dinyatakan oleh Bapak Muhdar bahwasanya setelah dilakukan peninjauan dan penyanggupan terhadap anggaran dan biaya terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan di sekolah, maka dari itu dilakukanlah pengadaan yang kemudian dikoordinasi dan juga diketahui atau disepakati oleh semua pihak. Nah, kemudian ditambahkan oleh Ibu Andini Patriani bahwasanya setelah dilakukan proses perencanaan, maka langkah selanjutnya adalah proses pengadaan, di mana telah dilakukan peninjauan ataupun ada pelaporan yang terkait dengan apa-apa yang diperlukan. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwasanya pengadaan sarana dan prasarana di UPT SMA Negeri 9 Bone telah mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga pengadaannya dilakukan dengan baik. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pencatatan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sebagaimana yang ada di UPT SMA Negeri 9 Bone, dinyatakan oleh Bapak Muhdar bahwa inventarisasi adalah pencatatan semua barang yang ada di sekolah milik negara. Nah, pencatatan tersebut awalnya dilakukan dengan manual, namun sekarang sudah berbasis aplikasi yang diberikan oleh pemerintah, dan itu nanti terhubung dengan pusat. Nah, dinyatakan pula oleh Ibu Dini Patriani bahwasanya inventarisasi adalah pencatatan semua hal-hal atau data terkait dengan sarana dan prasarana yang dilakukan baik secara manual maupun berbasis aplikasi, dan itu juga menjadi rekapan laporan akhir. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa untuk sekarang proses inventarisasi dilakukan di buku besar juga, dan dilakukan pula dalam aplikasi sesuai arahan pemerintah, karena hal tersebut dapat memudahkan juga terhubung dengan pusat, dan kemudian hal tersebut menjadi perkembangan atau mengikuti perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih.
Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pemanfaatan dari sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhdar, bahwa penggunaan dalam sarana dan prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone ini yaitu memanfaatkan secara baik seluruh fasilitas yang diadakan di sekolah, walaupun belum lengkap ataupun belum sempurna, tetapi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan strategi yang baik pula sehingga dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Andi Dini Patriani bahwasanya penggunaannya melakukan atau diberikan kepada orang-orang tertentu yang dapat bertanggung jawab sehingga barang ataupun penggunaan ruangan tidak akan terbengkalai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan hal tersebut dinyatakan bahwa penggunaan sarana prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bone telah mengacu pada kegiatan penggunaan sarana dan prasarana, yaitu memerhatikan penggunaan sarana prasarana, kemudian melakukan strategi yang baik, serta melakukan evaluasi dari penyediaan atau ketersediaan sarana dan prasarana tersebut. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah mempertahankan kondisi fisik dan juga nilai guna sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhdar di UPT SMA Negeri 9 Bone bahwasanya pemeliharaannya itu adalah penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tanpa merusak. Hal tersebut juga dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memakainya agar menjaga dengan baik, memakainya dengan baik sehingga dapat digunakan dan lebih awet. Kemudian hal senada disampaikan oleh Ibu Andi Dini Patriani bahwasanya pemeliharaan sarana dan prasarana salah satu strateginya adalah memberikan kepada orang-orang tertentu untuk menggunakan dengan baik, dengan menjaganya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara, di UPT Negeri 9 Bone ini telah melakukan pemeliharaan dengan baik, walaupun tidak mengikuti secara keseluruhan sesuai dengan teori, tetapi dapat memberikan atau memelihara sarana dan prasarana pendidikan dengan baik dengan melakukan dua hal, yaitu memberikan pemahaman kepada orang-orang atau semua pihak yang menggunakan sarana dan prasarana dan juga memberikan pemberian kepada orang-orang yang menggunakan sarana dan prasarana pendidikan itu sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga dengan sarana dan prasarana pendidikan tidak rusak dan dapat digunakan secara awet. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah tidak digunakannya lagi sarana prasarana pendidikan itu karena kurangnya nilai guna atau bahkan hilangnya nilai guna dari sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhdar bahwasanya proses penghapusan di UPT SMA Negeri 9 Bone ini dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan itu sudah tidak bernilai guna ataupun biasanya langsung digudangkan. Apabila masih bisa diperbaiki, dilakukan perbaikan. Dan juga disampaikan pula oleh Ibu Dini Patriani bahwasanya penghapusan dilakukan apabila telah atau tidak bisa digunakan lagi sarana prasarana pendidikan itu mungkin karena rusak. Nah, dari hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwasanya sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan penghapusan yaitu dilakukan dengan tidak digunakannya lagi sarana dan prasarana pendidikan itu ataupun digudangkan, kemudian apabila masih bisa diperbaiki dilakukan perbaikan sehingga tidak adanya pemborosan terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan. Pertanggungjawaban sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses pelaporan. Nah, di mana di UPT SMA Negeri 9 Bone bahwasanya proses pertanggungjawaban dilakukan dengan pelaporan inventarisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak atau seluruh warga sekolah dan juga kepada pemerintah. Nah, dinyatakan itu oleh Bapak Muhdar dan kemudian dijelaskan pula Ibu Andi Dini Patriani bahwasanya dalam proses pelaporan dilaporkan dulu oleh orang-orang yang telah menggunakan sarana prasarana pendidikan kepada beliau selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian ia akan mendata atau melakukan proses inventarisasi dan juga pelaporan baik secara tertulis maupun secara menggunakan aplikasi
sesuai yang diberikan oleh pemerintah untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa proses pertanggungjawaban yang dilakukan di UPT SMA Negeri 9 Bone terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan dengan dua hal, yaitu secara manual dan juga menggunakan sistem aplikasi yang diberikan oleh pemerintah, karena hal tersebut menjadi laporan atau pertanggungjawaban terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang juga berguna untuk perencanaan proses sarana dan prasarana pendidikan yang berkesinambungan selanjutnya. Pembelajaran era new normal merupakan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau bahkan melakukan kombinasi antara pembelajaran secara online ataupun melalui daring, kemudian dipadukan dengan kegiatan tatap muka. Adapun penelusuran peneliti terkait dengan proses pembelajaran di masa atau era new normal di UPT SMA Negeri 9 Bone adalah sebagai berikut. Proses pembelajaran yang dilakukan secara atau menggunakan kelompok kecil ini dinyatakan oleh Bapak Muhammad Idris selaku pendidik dan juga salah satu wakil kepala sekolah terkhusus pada bidang kurikulum, menyatakan bahwa ia tidak melakukan proses pembelajaran dengan kelompok kecil karena pada saat pandemi ia melakukan online, kemudian pada saat era new normal ini ia melakukan tatap muka secara langsung. Nah, kemudian dinyatakan oleh Ibu Rahmawati selaku pendidik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ia tidak melakukannya atau proses pembelajaran kelompok, namun kelompok ini hanya diberikan atau penugasan kepada siswa. Nah, maka dari itu dinyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan kelompok kecil ini tidak dilakukan di SMA Negeri 9 Bone, tetapi hanya ada penggunaan kelompok untuk penyelesaian tugas dari guru masing-masing. Pembelajaran secara home visit merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan guru ataupun pendidik mengunjungi rumah siswa ataupun peserta didik. Nah, menurut penuturan Bapak Muhammad Idris bahwasanya ia tidak melakukannya, tetapi ada beberapa guru yang melakukan hal tersebut. Nah, terkait dengan pembelajaran home visit ini sebenarnya adalah memberikan motivasi kepada siswa dan juga memberikan dukungan dengan bekerja sama oleh orang tua siswa untuk memberikan dukungan kepada anaknya sehingga dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah, terkait dengan tuturan kata dari Bapak Muhammad Idris bahwasanya penyelenggaraan atau proses pembelajaran secara home visit dilakukan di UPT SMA Negeri 9 Bone dan juga dikhususkan pada pemberian motivasi yang bekerja sama dengan orang tua siswa, memberikan dukungan kepada siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik dan dapat menuntaskannya dengan baik pula. Pembelajaran secara online atau daring merupakan pembelajaran yang dilakukan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Zoom dan juga WhatsApp. Nah, dinyatakan oleh Bapak Muhammad Idris bahwasanya ia pada saat pandemi melakukan full online service untuk pembelajaran, tetapi pada masa sekarang di era new normal ia tidak melakukannya lagi, maka lebih fokus pada proses pembelajaran di kelas. Namun ia tidak menuntut siswa harus paham betul terkait dengan apa yang mereka pelajari, tetapi lebih memberikan motivasi agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Begitu pula disampaikan oleh Ibu Rahmawati bahwasanya sudah tidak melakukan full online, tetapi mengombinasikannya seperti apabila ada siswa yang sakit, ia tidak memberikan penugasan secara offline, tetapi cukup memberikan penyampaian di grup WhatsApp. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pembelajaran online dilakukan pada saat pandemi, tetapi tidak memungkiri untuk masa era new normal ini tetap dilakukan seperti halnya apabila ada siswa yang sakit dapat diberikan informasi mengenai tugas dan materi dalam grup WhatsApp. Proses pembelajaran blended. Proses pembelajaran blended ini merupakan proses pembelajaran yang mengombinasikan dua metode pembelajaran. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris bahwasanya proses pembelajaran blended dilakukan secara mengombinasikan tatap muka dan juga
secara online. Begitu pula disampaikan oleh Ibu Rahmawati bahwa hal tersebutlah yang dilaksanakan di UPT SMA Negeri 9 Bone. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa di UPT SMA Negeri 9 Bone dilakukan proses pembelajaran blended dengan mengombinasikan metode tatap muka dan juga secara online. Hal tersebut juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih di dunia pendidikan. Urgensi manajemen sarana dan prasarana pendidikan sangat berdampak kepada proses pembelajaran. Bahwasanya di era new normal dilakukan pembelajaran tatap muka yang awalnya pada saat pandemi dilakukan pembelajaran jarak jauh, maka perlu proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Nah, di UPT SMA Negeri 9 Bone, seluruh narasumber atau informan sama-sama menyatakan bahwasanya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting dalam menyambut pembelajaran era new normal, seperti halnya pengadaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Maka dari itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh dan dampak penting bagi proses pembelajaran di era new normal. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.